Assalamualaikum juragan kolam. Punya sistem ras, punya ikan yang sehat-sehat. Tapi kapan terakhir kali teman-teman bersihin kolamnya? Kalau jawabannya, kayaknya minggu lalu deh. Atau 2 minggu. Waduh, duduk manis dulu yuk. Karena hari ini kita bakal bahas hal-hal krusial yang bakal terjadi kalau teman-teman gak bersihin kolam. Dan percaya deh, ini bukan cuma soal bau. Kolam itu bukan cuma tempat ikan berenang. Bukan tempat-tempat ikan nyari-nyari jodoh doang ya. Tapi ini adalah sistem kehidupan lengkap. Air, oksigen, bakteri baik, mikroorganisme, filter, dan tentu saja sing penghuni utama kolam, ikan. Kalau satu komponennya rusak, semuanya bisa jadi kolaps. Dan satu penyebab utamanya, kolam kotor teman-teman. Ya, sesimpel itu. Kalau kita malas bersihin, ikan-ikan bakal menderita. Yuk kita masuk ke intinya. Ini dia 5 efek yang krusial kalau teman-teman membiarkan kolamnya kotor terus. Yang pertama, amoniaknya naik, racun dalamnya diam. Ikan tuh bakalan buang kotoran terus ya setiap waktu. Nah, sisa pakan yang tenggelam, dekomposisi jalan terus. Dan semua itu ngumpul jadi satu, yaitu amonia. Kalau nggak difilter, apa yang terjadi? Kadar amoniaknya bakal naik. Insang ikannya rusak, napas ikan jadi mengap-mengap, lalu satu-satu jadi mati. Bingung sih, padahal solusinya cuma bersihin kolam. Lalu sistem ras itu andalan kita karena airnya muter. Tapi kalau filternya mampet karena malas dibersihin, apa yang terjadi? Airnya jadi lambat ngalir, si pompanya akan kerja lebih ekstra, listriknya boros, bakteri baik pun bakalan mati teman-teman. Selain itu, alirannya bakalan jadi terganggu, kolam berubah jadi genangan yang penuh drama. Yang ketiga, airnya jadi keruh. Coba deh, teman-teman hidup di kamar mandi umum 24 jam nonstop tuh nggak keluar, penuh bau sama kotoran. Ya kayak gitu juga perasaan ikan. Mereka jadi stres, warna ikannya jadi kusam, nafsu makannya hilang dan gampang kena penyakit. Bingung lagi, padahal tinggal bersihin sedikit tiap minggu gitu doang. Yang keempat, ledakan alga dan mikroorganisme jahat. Air kotor, nutrisi berlimpah buat alga liar dan mikroba jahat. Lama-lama air berubah jadi hijau, berlendir, atau malah berbusa. Beberapa alga bahkan bisa racunin ikan lewat racun biologisnya. Filter biologismu nggak akan sanggup kalau kolam udah jadi cendol raksasa. Akhir dari segalanya adalah mati massal. Udah mah pakannya mahal, listriknya jalan terus, filternya kita bermodalnya mahal, tapi ikannya mati karena kita males bersihin. Ini mah tragedi yang sering terjadi. Apa penyebabnya? Lagi-lagi air nggak dibersihin. Bukan cuma ekosistem kolam yang kena, dampaknya bisa ke kerugian ekonomi. Kayak gagal panen, pengeluaran kita jadi meningkat, harus ganti air total, beli antibiotik, ganti pompa. Padahal bisa dicegah. Ngelihat ikan mati satu persatu aja itu nyesek. Gak cuma uang, tapi juga hati yang hancur. Apalagi kalau kamu niatnya pelihara ikan buat hiburan, malah jadi sumber beban. Nah, sekarang pertanyaannya, harus bersihin berapa sering sih? Gampang. Kita kembali lagi bahas. Untuk filter mekanik cukup 2-3 kali sehari.
Filter biologis 2-4 minggu sekali. Cukup bilas pakai air kolam. Dan untuk media kimia kayak karbon atau zeolit, gantinya 2-4 minggu sekali atau sesuai kondisi. Dan bagaimana dengan dasar kolamnya? Sifon dasar kolam seminggu sekali aja cukup buat mencegah tumpukan limbah. Gak perlu dibersihin total kok, cukup jaga aliran air agar tetap lancar dan baunya gak muncul. Ingat teman-teman, sedikit usaha rutin jauh lebih baik daripada panik total saat kolam rusak. Jadi brother sistem pemilik kolam, mulai sekarang jangan tunggu air kolam jadi kopi susu sebelum kamu harus sadar bersihin. Kolam itu bukan cuma tempat hidup ikan, tapi cerminan bagaimana kamu merawat ekosistem kecil di rumahmu. Bersihin kolam artinya kita sedang menjaga kehidupan. Dan yang paling penting, ikan bahagia, kita pun bahagia. Kantong kita pun ikut lega. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Salam satu filter, satu kolam, satu cinta. Assalamualaikum.